Selamat pagi, perkenalkan nama saya Srifanya Lestari Rezeki dengan nomor NPM 2334025160028. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Manajemen SDM tentang rekrutmen dan seleksi. Pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai definisi dan tujuan rekrutmen. Rekrutmen didefinisikan sebagai aktivitas dan proses pencarian sumber daya manusia untuk bekerja pada posisi yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Rekrutmen dilakukan dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang sesuai dengan posisi tersebut. Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir bila aplikasi mereka diserahkan pada perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, tujuan utama dari rekrutmen. Tujuan utama dari rekrutmen adalah untuk mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu, sehingga mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan dalam waktu yang lama. Kesalahan dalam memilih orang yang tepat dapat berdampak sangat besar pada efisiensi, produktivitas, dan dapat merusak moral kerja pegawai yang bersangkutan dan orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya ada jenis-jenis rekrutmen. Jenis-jenis rekrutmen ada dikelompokkan berdasarkan dua jenis, yaitu perekrutan internal dan perekrutan eksternal. Pada jenis perekrutan internal, calon tenaga kerja yang akan direkrut difokuskan pada karyawan yang ada sekarang seperti halnya promosi, yakni penghargaan yang diperoleh oleh karyawan berprestasi dari perusahaan tersebut atau proses transfer dari dalam perusahaan tersebut dan karyawan lain dengan kontrak sebelumnya dengan suatu perusahaan tersebut, seperti contoh kenalan tenaga kerja lama, mantan karyawan, atau mantan pelamar. Selanjutnya yaitu perekrutan eksternal. Perekrutan eksternal ini bersumber pada karyawan dari luar perusahaan yang diterima dari lowongan pekerjaan yang dilakukan perusahaan. Menurut Dassler tahun 2008, perekrutan yang bersumber dari luar dapat dilakukan melalui periklanan, agen-agen pekerjaan yakni agensi publik, agensi non-profit, agensi swasta, ada pula melalui perekrutan dari perguruan tinggi dan internet. Selanjutnya adalah metode rekrutmen. Metode rekrutmen dikelompokkan menjadi dua, yaitu metode terbuka dan metode tertutup. Metode terbuka melakukan dengan cara merekrut karyawan yang melalui iklan di media massa. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan banyak lamaran, sehingga kesempatan memperoleh karyawan yang baik dan sesuai dengan keinginan perusahaan menjadi berpeluang lebih besar. Selanjutnya, metode tertutup. Melakukan metode tertutup ini dikarenakan perusahaan tidak akan terlalu banyak menerima lamaran yang kurang sesuai dan menganggap lamaran yang begitu banyak akan sulit memperoleh karyawan yang baik. Nah, selanjutnya adalah proses rekrutmen. Rekrutmen merupakan suatu cara mengambil keputusan perencanaan manajemen sumber daya manusia mengenai jumlah karyawan yang dibutuhkan, kapan diperlukan, serta kriteria apa saja yang diperlukan dalam suatu perusahaan. Tidak hanya perusahaan saja yang antusias, tapi para pelamar kerja atau kandidat terpilih nantinya juga mempunyai harapan besar bisa berkontribusi memajukan perusahaan mencapai tujuannya dan juga meningkatkan pendapatan secara finansial. Untuk itu, perusahaan berusaha dalam proses rekrutmen menjadi lebih efektif dan efisien dalam menentukan karyawan yang tepat dan berkualitas. Adapun cara-caranya yang dilakukan dalam proses rekrutmen karyawan di perusahaan, berikut langkah dan prosesnya, seperti gambar yang telah saya sediakan pada PPT ini. Nah, tadi kita sudah membahas tentang rekrutmen, sekarang pembahasan kita selanjutnya mengenai seleksi. Apa itu seleksi? Seleksi adalah suatu proses mengidentifikasi dan memilih pelamar dari sekelompok pelamar lainnya dengan melihat kriteria dan kecocokan pelamar dengan jabatan atau posisi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Proses seleksi ini merupakan tahap akhir dari proses rekrutmen, yang dimana nantinya akan terdapat sebuah keputusan apakah pelamar tersebut diterima dalam suatu posisi atau jabatan tertentu atau tidak dengan mempertimbangkan kualitas dan kompetensi dari pelamar tersebut. Proses seleksi ini tidak hanya digunakan sebagai penerima karyawan baru, namun dapat dilakukan sebagai pengembangan atau penerimaan karena adanya peluang jabatan. Nah, sama seperti rekrutmen, seleksi juga memiliki metode. Metode seleksi dibagi menjadi dua, non-ilmiah dan ilmiah.
Non ilmiah yaitu seleksi yang pelaksanaannya tidak didasarkan kriteria standar atau kebutuhan nyata suatu pekerjaan atau jabatan. Metode ini didasarkan pada perkiraan dan pengalaman saja. Seleksi ini tidak berpedoman pada uraian spesifikasi pekerjaan dari jabatan yang akan diisi. Beberapa unsur yang diseleksi berupa surat lamaran, ijazah sekolah, penampilan fisik pelamar, atau surat keterangan kerja. Yang kedua yaitu ilmiah, yaitu metode yang didasarkan pada spesifikasi pekerjaan dan kebutuhan nyata yang akan diisi serta berpedoman pada kriteria dan standar tertentu. Unsur dalam metode ini adalah metode kerja yang sistematis, berdasarkan analisis jabatan, berorientasi pada kebutuhan karyawan dan prestasi kerja. Selanjutnya yaitu strategi seleksi. Strategi seleksi juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengumpulan data secara mekanikal dan pengumpulan data secara klinikal. Pengumpulan data secara mekanikal adalah jika data dikumpulkan berdasarkan pedoman-pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan semula. Misalnya tes atau alat ukur yang telah dikaji dan dilakukan pengambilan, pengolahan, dan penilaian. Selanjutnya pengumpulan data secara klinikal adalah jika data dikumpulkan dengan cara yang fleksibel, dalam arti bahwa macam data yang dikumpulkan dari seseorang beberapa dengan data yang dikumpulkan dari orang lain, tergantung pada orang yang mengumpulkan data tersebut. Data yang dianggap tidak perlu dikumpulkan dari seseorang dapat berbeda macamnya dengan data yang dianggap perlu dikumpulkan dari orang lain. Nah, selanjutnya ada proses seleksi. Proses seleksi sendiri ada 9 tahapan. Yang pertama, screening lamaran atau berkas. Pada tahap awal harus dilakukan dengan membaca surat lamaran mereka. Biasanya berisi CV dan berkas-berkas yang mendukung. Bisa juga digunakan untuk mendapatkan informasi apakah calon tersebut memenuhi syarat atau tidak. Lamaran yang dianggap memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat dipisahkan di file yang berbeda. Yang kedua yaitu tes mengisi formulir lamaran. Pada tahap ini, pewawancara perusahaan akan meminta pelamar mengisi formulir lamaran yang telah disiapkan oleh perusahaan. Bila pekerjaan yang dilamar menuntut kemampuan bahasa Inggris, formulir tersebut harus disiapkan dalam bahasa Inggris. Tujuan pertama untuk mengetahui apakah benar pelamar tersebut adalah membuat riwayat hidup yang dikirimkan atau dibuatkan orang lain. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui lebih banyak informasi tentang pelamar yang khususnya dibutuhkan untuk tahap seleksi selanjutnya. Nah, seleksi yang ketiga yaitu tes kemampuan dan pengetahuan. Tes-tes yang diberikan tergantung pada persyaratan yang telah ditetapkan untuk tiap jabatan dan tingkatan dalam organisasi atau perusahaan. Adapun tes jenis yang umum adalah yang pertama tes kemampuan numersi. Kemampuan melakukan perhitungan secara tepat dan teliti biasanya digabungkan dengan tes akurasi dan tes-tes yang biasa digabungkan dalam tes psikologi. Yang kedua, tes inteligensia dasar untuk mengukur kecerdasan dasar pelamar. Tes ini dapat juga menjadi bagian dari tes psikologi. Yang ketiga, tes kemampuan dan keterampilan teknis. Tes ini tergantung bidang kerja yang dilamar. Tes ini juga harus dilaksanakan sendiri. Pertanyaannya harus disediakan oleh unit kerja yang akan membutuhkan tenaga kerja. Yang keempat, tes pengetahuan umum. Tes ini berkisar tentang hal-hal umum, misalnya misalnya kejadian-kejadian terakhir yang terjadi di Indonesia dan dunia. Tes ini juga tergantung pada pekerjaan dan jabatan yang harus diisi. Dan yang terakhir, tes psikologi. Tes psikologi sebenarnya lebih tepatnya disebut sebagai pemotretan kandidat secara psikologis, yang tujuannya untuk mencari kandidat yang memiliki karakteristik psikologis yang tepat untuk jabatan yang harus diisi. Dan yang untuk kedua, memilih seorang calon karyawan semata-mata hanya berdasarkan hasil dari sebuah tes psikologi. Nah, tes yang keempat adalah tes dexterity. Tes untuk mengukur kecekatan tangan dengan maksud untuk pekerjaan yang menuntut kecekatan anggota tubuh tersebut. Misalnya operator, mesin, atau peralatan tertentu mungkin harus menjalankan tes-tes ini. Yang kelima, tes daya tahan fisik. Biasanya dilakukan pada calon-calon yang mengisi jabatan yang memerlukan ketahanan fisik yang prima. Salah satunya adalah jabatan satpam. Yang keenam adalah wawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mengetahui informasi yang lebih mendalam tentang calon karyawan yang bersama dengan hasil tes yang akan digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang calon yang akan dipilih.
Oleh karena itu, para pejabat perusahaan, terutama manajer SDM, harus sangat teliti dalam melakukan seleksi wawancara. Yang ketujuh adalah memeriksa kesehatan. Memeriksa kesehatan calon pegawai sudah menjadi standar prosedur normal yang ditetapkan baik oleh instansi pemerintah maupun perusahaan. Tujuan utama pemeriksaan kesehatan calon pegawai adalah untuk meyakinkan bahwa calon tersebut dalam kondisi fisik dan mental yang sehat dan prima. Yang kedelapan, pengecekan referensi. Suatu usaha untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai latar belakang dan sifat calon. Informasi jenis ini diperlukan bila calon pernah bekerja di perusahaan lain. Pengecekan harus dilakukan sebelum memanggil calon untuk wawancara akhir dan harus ada laporan yang tertulis mengenai hasil pengecekan tersebut oleh pejabat yang melakukannya. Nah, strategi yang terakhir adalah laporan hasil seleksi. Apabila seluruh proses seleksi telah usai, petugas akan melakukan seluruh proses akuisisi, harus membuat laporan untuk diajukan kepada pemimpin unit yang membutuhkan orang dan kepada atasannya. Hasil akhir dari proses seleksi adalah keputusan yang dituangkan dalam bentuk laporan akhir. Terdapat 3 kategori keputusan dalam proses seleksi akhir, yaitu sangat direkomendasikan, dapat direkomendasikan, dan tidak direkomendasikan. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi rekrutmen dan seleksi. Terima kasih.